time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, perkenalkan nama saya Yana Riahdia. Saya mahasiswa Universitas Budi Waluyo dengan NIM 134231044. Di sini saya sedang belajar banyak tentang dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan narasumber kita, yaitu beliau adalah seorang guru SD yang sangat luar biasa. Pekerjaan beliau sedang mengajar di sekolah BJ02 sebagai guru kelas 2. Pada kesempatan ini kami mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yuri, saya guru kelas 2 di SDN BJ02 Kecamatan Waluyo. Baik, terima kasih Pak atas kehadiran dan kesediaan Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara singkat ini. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai peran dan kreativitas guru dalam setiap mata pembelajaran di kelas rendah, khususnya itu di kelas 2 SD. Nah, kami berharap wawasan dari Bapak dapat menjadi sumber belajar bagi kami sebagai calon pendidik. Nah, untuk itu Pak, izinkan saya memulaikan wawancaranya ya. Untuk pertanyaan yang menjadi pertanyaan pertama saya, Bapak adalah sebagai guru kelas 2. Nah, tentu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar pengetahuan seperti sikap dan keterampilan siswa. Nah, menurut Bapak, bagaimana peran utama guru kelas 2 itu dalam membimbing anak-anak agar siap menghadapi proses pembelajaran yang lebih kompleksnya di jenjang berikutnya, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Yoyo. Jadi bagi saya, peran utama guru apalagi kelas 2 itu kan kelas rendah adalah memberikan fondasi yang kuat untuk anak-anak, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan dasar mereka. Di kelas 2 ini anak-anak itu masih belajar pada perkembangan awal, sehingga guru itu perlu menjadi pembimbing, motivator, sekaligus desain di dalam kelas tersebut. Bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi contoh atau teladan bagi mereka. Nah, kami harus mampu menciptakan suasana belajar yang aman, kemudian menyenangkan dan terstruktur, agar mereka itu siap menghadapi pembelajaran yang lebih kompleks lagi di kelas selanjutnya atau di fase B ya kalau Mas pikir. Luar biasa banget ya Pak penjelasan Bapak mengenai fondasi yang kuat buat bagi anak-anak dapat membuka wawasan kami sebagai calon guru. Ternyata peran guru di kelas rendah itu memang tidak hanya mengajarkan materi ya Pak, tetapi juga membentuk dasar sikap dan kebiasaan belajar yang sangat penting untuk jenjang berikutnya. Ini sangat berarti bagi kami sebagai calon guru. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua saya, dalam pembelajaran kelas rendah itu Pak, setiap mata pelajaran itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Nah, bagaimana bentuk kreativitas yang biasanya Bapak hadirkan dalam mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA ataupun SBTP agar siswa itu dapat belajar lebih aktif, antusiasis dan memahami materi secara benar? Jadi setiap mata pelajaran itu kan memiliki karakteristik masing-masing. Nah, sehingga kreativitas guru di sini sangat diperlukan. Tapi sebelum itu, guru harus bisa mengobservasi dulu gimana karakter muridnya, gimana kemampuan muridnya, sehingga nanti setelah diobservasi akan tumbuh ide. Kayak misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, sebelum guru memulai pembelajaran, maka saya mengajak murid tersebut untuk menyanyikan lagu yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Kalau di bahasa Indonesia itu lagu tentang perasaan contohnya. Terus ada lagi beberapa lagu itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kemarin materinya tentang terangani awak. Kalau bahasa Krama itu juga menggunakan lagu. Terus kalau untuk
matematika itu kan sulit kalau menggunakan lagu. Jadi lebih ke benda politik atau yang nyata dan yang sering dijumpai oleh anak-anak. Jadi anak-anak sudah paham tentang benda itu, jadi mudah dipahami oleh anak. Kalau di SPJB itu juga ada lagu-lagu. Jadi saya sering menggunakan lagu karena memang murid kelas 2 itu kan suka bernyanyi, ya, itu akan menumbuhkan semangat dan bagian. Menarik sekali ya Pak, cara Bapak mengaitkan kreativitas dengan setiap mata pelajaran itu membuat kami semakin memahami ya ternyata bahwa pembelajaran yang kreatif itu bisa hadir dalam bentuk yang sederhana seperti yang tadi Bapak ucapkan, bernyanyi, mengajak siswa untuk menyanyikan sebuah lagu yang terkait dengan materi, tetapi sangat bermakna bagi siswa ya Pak. Ini bisa memberikan gambaran bagi kami bagaimana kami bisa menciptakan kelas yang aktif dan menyenangkan. Nah, yang menjadi pertanyaan ketiga saya Pak, media dan kegiatan kreatif sangat membantu pengembangan siswa. Nah, terutama itu di kelas yang ini yang masih membutuhkan pengalaman konkret. Maka, media pembelajaran apa saja atau aktivitas kreatif yang paling sering Bapak gunakan itu untuk membantu siswa memahami konsep, misalnya melalui permainan edukatif, benda konkret, proyek sederhana atau kegiatan berbasis lainnya. Kalau itu media pembelajaran yang penting bagi anak kelas muda itu karena jadi media pembelajaran itu menjadi penting karena mereka masih membutuhkan pengalaman konkret. Jadi kalau kita tidak menggunakan benda langsung, kita bisa menggunakan seperti video, kemudian gambar atau animasi. Sekarang kan ada yang namanya buku audio, ada yang bukunya itu audio visual. Jadi begitu dibuka buku itu misalnya bahasa Indonesia, bahkan bahasa Indonesia itu nanti gambar yang ada di buku bahkan itu nanti bisa seperti kayak film sedangkan animasinya. Kemudian tidak perlu membaca, sudah ada audio yang keluar. Jadi memang sangat menarik karena kelas rendah mereka itu kan lebih sering suka hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah mereka temui. Di media pembelajaran sangat penting bagi anak SD apalagi kelas 2. Begitu ya Pak, penjelasan Bapak sangat jelas dan konkret banget. Soalnya penggunaan permainan edukatif itu benda nyata serta kegiatan kreatif ternyata sangat membantu anak-anak ya untuk memahami konsep dan lebih cepat ya. Ini juga bisa membuat kami semakin yakin bahwa media kreatif itu memang penting untuk kelas 9. Nah, yang menjadi pertanyaan keempat saya Pak, dalam menerapkan pembelajaran kreatif di kelas rendah itu tentu banyak sekali tantangannya ya Pak. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang biasanya muncul dan apa pembelajaran penting yang dapat kami ambil sebagai calon guru agar dapat menerapkan kreativitas secara konsisten di kelas Pak? Tantangan besar sudah jelas tadi, karakter dan kemampuan anak. Makanya di awal tadi sudah saya sampaikan kalau kita perlu observasi dulu gimana karakter anak, gimana kemampuannya sehingga kita itu dapat mengatur waktu agar kelas itu tetap kondusif. Kalau kita tidak mampu mengatur waktu nanti tidak akan bisa jalan. Malah kayak kitanya sudah mencoba tapi anak-anaknya kan gitu yang nggak suka diem aja. Kalau enggak lah dia anak-anak itu cuek gitu. Tapi kalau mereka tertarik itu kan mereka antusias. Ya besoknya lagi mengajak lagi seperti itu kan kemarin. Jadi pembelajaran penting bagi calon muda adalah jangan takut untuk mencoba hal baru, terus refleksi diri dan menarik karakter siswa, itu yang paling penting. Karena dengan begitu nanti kreativitas itu akan muncul ketika kita mampu memahami kebutuhan dan mau berinovasi. Baik Pak, terima kasih banyak. Apa yang Bapak sampaikan itu membuat kami sadar juga bahwa tantangan dalam mengajar memang selalu ada. Tetapi justru dari situlah guru terus belajar. Pesan Bapak tentang kesabaran dan konsisten
Hal ini bisa mengingatkan kami bahwa setiap penghargaan itu sekecil apapun ya sangat berarti untuk perkembangan anak. Nah untuk itu Pak, semuanya yang Bapak sampaikan luar biasa sekali ya, banyak sekali pembelajaran yang berharga yang kami dapatkan pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Wiwit atas ilmu pengalamannya dan wawasan yang telah Bapak bagikan. Penjelasan itu Bapak dari awal sampai akhir tadi sangat memberikan gambaran yang nyata mengenai bagaimana peran dan kreativitas guru itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa di kelas 5. Nah demikian sesi